Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwati fillah, para jamaah majlis ta'lim fastabiqul khairat. Insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di tengah cuaca yang lumayan agak dingin, sedikit pun tidak mengurangi ghirah langkah kita untuk menggunakan sisa-sisa umur yang Allah anugerahkan pada kita dengan kebaikan, karena kita tidak tahu kita akan berakhir di mana, kita akan berakhir dalam keadaan apa, kita akan berakhir nanti dalam keadaan sehat ataupun tidak siap. Itu semuanya Allah yang telah menentukan. Tugas kita hanya mengisi hari-hari dengan kebaikan sampai nanti Allah takdirkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Taib, alhamdulillah, ikhwati fillah, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, kita masih sampai di bab tentang cinta, rindu, kebersamaan dan ridha. Yang bawah kitab bisa dibuka halaman 426 terkait dengan cinta. Sudah kita bahas kemarin sebagai pengantar bahwa manusia itu kalau dicinta oleh Allah, salah satunya apa? Dibikin sibuk oleh Allah untuk beramal. Dalam keterangan yang lain, ada tanda orang kalau dicintai oleh Allah itu minimal ada 5 tanda orang kalau dicintai oleh Allah. Apakah kita bagian dari orang yang dicintai oleh Allah? Ada cinta. Salah satunya orang dicinta oleh Allah itu kata Nabi dalam satu hadis, idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka hamba itu akan diuji oleh Allah atau hamba itu akan dikasih musibah ataupun ujian. Jadi salah satu tanda dicintai oleh Allah itu apa? Diuji. Kalau ada orang yang dicintai oleh Allah, maka siap dengan. Kenapa Allah kalau cinta pada hamba itu dia akan diuji? Karena dengan ujian itulah kemudian Allah rindu terhadap ringkihan mereka atau Allah rindu terhadap tangisan-tangisan mereka. Maka para jamaah rahmati Allah, Nabi mengatakan idza aradallahu bi'abdil akhirah, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji. Ada 5 tanda orang dicintai oleh Allah. Dan sedikit ini kalau Allah cinta pada hamba itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil malaikat Jibril. Apa tanda orang dicintai oleh Allah? Yang pertama, Allah membimbing hamba ini untuk istiqamah dalam beramal saleh. Jadi kemudahan demi kemudahan itu bukan karena kita yang hebat, tapi apa?
Allah yang menginginkan atau Allah yang membimbing. Ada satu kisah Ibu, kisah namanya sahabat Ma'iz bin Malik. Sahabat Ma'iz bin Malik ini itu pernah berzina. Kemudian minta kepada Rasulullah untuk dikisas. Beliau datang, ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasul. Ini kisahnya masyhur dan hadis ini sahih. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ma'iz, pulanglah Ma'iz, beristighfarlah dan bertaubat. Jadi Nabi itu minta pada Ma'iz untuk pulang. Tujuan pulang itu agar Ma'iz itu menarik ucapannya. Karena bisa taubat zina itu tidak harus dengan cara dirajam, tapi bisa dengan taubatan nasuha. Salah satunya di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 70 itu ada 3 dosa besar itu yang bisa diampuni oleh Allah ketika kita bertaubat. Allah katakan di ayat itu ada 3 dosa. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaznun. Coba dibuka sedikit di surah Al-Furqan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adab wa yakhlud fihi muhana illa man tabah. Surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 68. Ketemu surah 25 ayat yang ke 68 sampai 70. Allah berfirman dan ini walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dosa pertama ini. Apa dosa pertama yang dosa besar di situ? Syirik. Atau orang yang menduakan ataupun menyekutukan Allah. Yang kedua, dosa besar yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu bil haqq. Orang-orang yang tidak membunuh. Berarti dosa membunuh itu dosa besar. Bahkan membunuh di sini dosa besar. Ada dosa membunuh walaupun tidak membunuh fisik yang lebih besar dosanya daripada dosa riba. Apa itu? Membunuh karakter seseorang. Jadi kata Nabi, di antara dosa riba yang paling besar itu apa? Engkau menjatuhkan harkat martabat orang lain di depan orang lain. Berarti apa namanya nih? Membunuh karakter seseorang. Orang tidak salah, dia tuduh bersalah. Orang tidak melakukan kemaksiatan, dia tuduh kemaksiatan. Maka itu diantara dosa jauh lebih besar daripada dosa apa? Membunuh. Lebih besar daripada dosa riba. Padahal dosa riba itu yang paling ringan, seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, dan orang yang tidak berzina. Berarti 3 dosa besar itu syirik, membunuh, dan zina. Apakah 3-tiganya masih bisa bertaubat? Maka dijawab oleh Allah di ayat yang ke-70 itu. Illa man tabah, kecuali orang yang bertaubat. Berarti semua dosa itu ada pintu taubatnya. Termasuk dosa syirik sekalipun pintu taubat masih ada. Yang enggak diampuni itu kalau syirik sudah dibawa mati. Kalau syiriknya itu masih hidup, kemudian menjelang wafat dia bertaubat, Allah masih membuka pintu taubatnya. Kalau Allah terima, maka Allah ampuni semua dosa masa lalu. Makanya Fir'aun itu hampir masuk surga. Hanya kurang satu kata. Kalimat apa? Kalimat Allah yang hilang dalam diri Fir'aun ketika dia bersyahadat. Dia mengatakan amantu, aku beriman, annahu la ilaha,
Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah. Harusnya tinggal bilang illallah. Tapi dia melanjutkan illalladzi amanat bihi Banu Israel. Kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku sudah berserah diri dengan Tuhan, Tuhannya Bani Israel. Jadi hanya kurang satu kata Allah saja. Kenapa kata Allahnya hilang? Karena malaikat Jibril, kata Nabi, lau ra'ani, kalau engkau melihat aku, kata malaikat Jibril, inni akhudu, aku mengambil apa? Pasir di bawah laut, fa asyukhu fihi, aku masukkan ke dalam mulutnya Fir'aun itu. Apa? Makhafatan ayyudrikahur rahmah, aku takut kalau Fir'aun nanti dapat rahmat dari Allah. Kalau kemudian benar la ilaha illallah, mati masuk surga, takut orang nanti niru Fir'aun. Maksiat sih, setelah mau mati apa? Taubat. Maka taubat itu akan diterima. Jadi taubat itu syaratnya diterima ada berapa? Kalau taubatan nasuha, taubatan nasuha ada berapa syaratnya? Ada 6. Masa lupa, tulis tak ajari. 1, kedinginan kayaknya sampai otak juga apa? Mengkerut. Yang cair ya. Jadi kan kalau mengkerut itu apa, daya pikirnya juga lama, mengkerut juga. Jadi kalau mau taubat itu ada 6. Syarat untuk taubat dari semua dosa tadi. Dosa apa? Syirik, membunuh, sama zina. Pertama ini taubat dulu kepada Allah ya. Pertama dia menyesali. Ini yang pertama syaratnya ini dulu, menyesal. Orang leka nyesel, nanti dia perbuatan dosa yang pernah dilakukan walaupun sudah taubat, kalau dia nggak nyesel, dia akan menceritakan kembali. Kalau nyesel itu kan berarti kan apa? Dia akan menutupi karena ini aib pribadi. Kalau ada orang kemudian sesudah baik, kemudian dia cerita masa lalu yang pernah dia lakukan dari dosa-dosanya, itu nggak nyesel namanya. Ada unsur apa? Bangga. Dulu aku ketika masih mahasiswi Ustadz, pacar saya 5. Padahal pacar itu secara dohir apa? Dosa. Cerita sekarang mengisahkan tentang masa lalunya, itu namanya apa? Nyesel apa bangga? Bangga. Ini yang salah. Maka kalau ada orang menceritakan aib masa lalunya, berarti dia termasuk orang yang nggak taubat. Kecuali kalau mau dijadikan sebagai contoh saja, contoh masa lalu. Tapi kalau bisa jangan dirinya yang cerita, orang lain. Kalau dirinya yang cerita, itu cerita dari perbuatan buruk, itu menunjukkan pernah melakukan itu dan dia bangga menceritakan. Padahal Allah sudah tutupi. Kenapa kok dia sendiri yang membuka aibnya? Kalau orang lain boleh. Seperti apa, ada ulama namanya Malik bin Dinar. Wah, itu perampoknya perampok. Iya. Kalau sudah mendengar kata Malik bin Dinar itu, semua orang tuh mesti bergetar. Kenapa? Dia kalau merampok gak gelem banyak orang, sendiri. Sampai pada akhirnya kemudian menjadi ulamanya ulama, dari sebelumnya perampoknya perampok. Jadi menyesali dulu. Habis menyesali apa? Ya, tidak mengulangi. Atau bahasa lainnya apa? Berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Karena yang ketiga apa? Dia melakukannya dengan ikhlas. Yang keempat, selain ikhlasnya untuk bertaubat apa? Kalau bisa setelah ikhlas dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Kalau pintu taubat tertutup, maka walaupun nasuhanya tidak akan pernah diampuni. Kapan pintu taubat tertutup? Pertama, terbitnya matahari. Dari mana? Dari barat.
Berarti sekarang masih terbuka pintu taubat. Yang kedua apa? Ya, ruh sampai di ronggongan atau tenggorokan. Ini pintu taubat ditutup. Kalau dilakukan sebelum dua ini, pintu taubat masih dibuka. Kemudian yang kelima, dia kalau kaitannya dengan dosa kepada orang lain, maka dia meminta apa? Minta dihalalkan. Kalau dosa itu terkait dengan hak orang lain, seperti jenengan apa? Berzina. Atau ada laki-laki berzina, itu kan dosanya bukan hanya untuk diri, tapi kepada siapa? Keluarga yang dia pernah berzina dengannya. Maka dia harus minta dihalalkan. Minta dihalalkan itu bisa jadi apa? Minta maaf kalau ini tanggung jawab untuk menikahi. Kemudian kalau berupa hak sama, mungkin dulu pernah mengambil hak orang lain. Sehari ini kita sadar setelah kita ngaji bahwa hak orang lain itu tidak akan membuat diri kita itu kaya. Datang minta dihalalkan. Minta halalkan dulu. Kalau diminta dihalalkan dia nggak mau, kemudian minta diganti, baru kita siap untuk mengganti. Kemudian yang keenam, kalau ingin taubat nasuha, selain berazam ikhlas dalam melakukan itu, apa? Kalau bisa dia beristighfar dan bersolat. Beristighfar dan solat apa? Solat taubat. Habis itu nggak usah ngulangi, aman insyaallah. Cuma manusiawi ya. Kadang maka kalau mau kumat jangan kumat di dosa yang sama. Iya, jadi kalau kumat dengan dosa yang sama berarti nggak nasuha. Seperti jenengan ngerasani orang. Habis itu apa? Taubat sudah, astagfirullah, berhenti dengan datangi orangnya. Kalau yang kita rasani itu sudah mendengar dari apa yang kita rasani, kita datangi orangnya minta maaf. Kemudian semua orang yang pernah mendengar dari kita apa yang dirasani, maka tarik semua ucapan itu di hadapan orang yang pernah kita ceritai. Itu kalau sudah didengar. Kalau belum didengar, cukup tarik ucapan kita di depan orang yang pernah kita ngomong dengannya dan doakan orang yang dirasani dengan doa kebaikan. Seperti jenengan ngerasani presiden, kan gak ketemu, angel kan. Dan presiden pun juga gak akan dengar apa yang kita ucapkan. Maka cukup tarik. Jenengan ngomong sama siapa jelekin presiden kemarin? Contoh sama temannya, Bu Ana, panggil Bu Ana, ucapan saya yang kemarin itu masalah presiden itu nggak benar, saya khilaf, saya tarik ucapan saya. Selesai. Ternyata apa? Loh Bu, Ustadz Titanu di grup nah, itu namanya dosa jariah. Jadi apa? Dibimbing oleh Allah untuk bertaubat, untuk berbuat baik. Itu tanda orang dicintai. Kalau ada orang habis melakukan kemaksiatan, hatinya itu ada rasa bersalah, maka itu bagian dari bimbingan Allah, bersyukur. Kalau jenengan masih menyesal, astagfirullah. Apa kok ngono aku ya, astagfirullah. Ini berarti apa? Allah itu masih hadir di situ. Allah cinta pada kita, maka dibikin nyesel. Kalau Allah nggak cinta itu, ketika dia berbuat dosa, nggak akan ditimbulkan dalam hatinya keinginan untuk menyesali dan keinginan untuk beristighfar. Dalam satu hadis, walaupun hadis ini dhaif, ya hadis dhaif ya, tapi kan ada dikuatkan dalam doa yang sering kita baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina, wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami, jangan engkau menyiksa kami, in nasina, kalau kami melakukan dosa karena lupa, au akhta'na, atau kami melakukan dosa karena kesalahan kami. Maka ini subhanallah, ayat ini Ibu yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad itu harus berbangga, harus berbahagia. Kenapa? Karena sebelum kita lahir kita sudah tanda tangan MOU dengan Allah. Ya Rabb, saya mau lahir ke dunia, tapi syaratnya ya Rabb, kalau nanti saya berbuat maksiat engkau siap untuk memberikan ampunan. Maka itu sudah kita tanda tangani.
Maka sampai ada satu hadis, kalau ada orang melakukan dosa, kemudian dosa itu nggak langsung dicatat oleh malaikat. Tapi ini hadisnya dhaif ya. Tapi bisa untuk dijadikan renungan. Kalau kita melakukan dosa, maka malaikat tuh nggak mencatat dulu sampai 6 jam. Setelah 6 jam itu baru dia tidak ada penyesalan, tidak ada taubat, tidak ada apa, menarik ucapannya, berarti dia sengaja melakukan itu. Baru kemudian setelah 6 jam dicatat. Tapi kalau dia berdosa habis itu apa? Dia menyesali, beristighfar, bertaubat. Kalau perbuatan dosa ini dilakukan murni karena ketidaktahuan atau karena ketidaksengajaan, maka itu tidak dicatat oleh malaikat. Ini hadisnya dhaif tapi bisa dijadikan sebagai renungan. Ya kayak jenengan lah itu. Kan nggak ada niat ngerasani orang, kan nggak ada. Nggak ada, cuma awalnya ngobrol biasa. Baru kemudian masuk suasana itu kena itu loh. Kemudian dikuatkan sama yang lain, jadi maka di saat itu astagfirullah, jaringan tarik, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah. Jadi orang kalau dicinta oleh Allah itu pertama apa? Dibimbing. Ma'iz bin Malik datang, ya Rasul, sucikan aku. Nabi itu diem. Artinya Ma'iz itu suruh diem, narik ucapannya. Tapi beliau tidak menarik ucapan itu. Datang lagi pada Nabi, ya Rasul, sucikan aku. Terus begitu sampai 4 kali. Baru Rasulullah menegakkan hukuman kepada Ma'iz bin Malik dan dirajam beliau. Kemudian kenapa 4 kali Nabi membiarkan dia mengakui? Ini pelajaran. Kalau ada orang mengaku berzina, maka tidak boleh langsung diterima kecuali sampai dia mengaku 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena kalau ada orang berzina, maka ditetapkan dia berzina ketika mendatangkan 4 saksi. Sampai sedetail itu hati-hatinya hakim untuk menetapkan hukuman atau menetapkan had kepada seseorang yang bersalah. Makanya kenapa hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Karena hakim itu berat tugasnya. Kalau berat, adil, nomor 1 Allah berikan naungan nanti di padang mahsyar. Tapi kalau tidak adil, itu ancamannya jelas. Neraka, kemudian apa? Ketidakadilan nanti di padang mahsyar akan diminta pertanggungjawaban oleh orang yang dizolimi oleh keputusan dia. Yang lagi viral itu tentang apa? Hakimnya apa itu? Tom Lembongnya. Dia tidak punya uang yang tidak mengalir ke rekening dia. Kemudian bingung, tapi disangkakan memperkaya orang lain. Nah, itu yang dijadikan sebagai patokan. Kalau itu kemudian jadi rujukan, maka kita sebagai rakyat itu semuanya kena. Kenapa? Korupsi. Kenapa? Karena kita membuat para pejabat kaya dengan pajak kita. Jadi itulah. Tapi Allahu a'lam, kita hanya melihat secara zahir. Maka orang kalau dicinta oleh Allah itu ada penyesalan dalam setiap dia melakukan kemaksiatan. Yang kedua, orang kalau dicinta oleh Allah itu akan dipersaudarakan dengan orang-orang yang salih dan salihah. Ini kalau orang dicinta oleh Allah, selain dibimbing untuk istiqamah dalam ketaatan, Allah nyari dia teman partner yang baik untuk menguatkan perbuatan baiknya. Maka jadikan dihadirkan suami yang saleh, dihadirkan istri yang salihah, anak-anak yang salih-salihah. Itu bagian dari cara Allah untuk mencintai agar kebaikannya itu terus terus dikuatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya ada satu ayat ini hati-hati. Hadis yang bawah dulu, hadis dari Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud sama Imam Ahmad. An Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tusahib illa mu'mina. Kata Nabi, jangan kau bersahabat kecuali sahabatmu adalah orang yang beriman. Jadi jangan bersahabat dengan orang yang enggak beriman. Berteman boleh. Dengan punya teman Nasrani boleh, punya tetangga Nasrani boleh, tapi kalau bersahabat ya boleh. Apa sahabat itu? Besti. Apa besti itu?
Apa teman dekat itu? Best. Definisinya apa bestie? Bolak balik. Bestie itu sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Bestimu itu orang yang senantiasa jujur terhadapmu, bukan orang yang senantiasa membenarkanmu. Itu bestie. Artinya orang soleh itu jujur. Kalau kita salah, ya dibilang salah, ditegur kesalahan kita. Bukan justru senantiasa membenarkan. Sudah ngerti kita salah, sudah ngerti kita bermaksiat, tapi justru dia masih membela. Itu bukan bestie. Dan bestie itu menyakitkan. Tapi sakit di dunia, insya Allah nanti aman di akhirat. Makanya Nabi yang mengatakan, ojo ngolek teman atau jangan cari sahabat kecuali sahabatmu orang yang beriman. Yang kedua, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Bahasa sederhananya, kalau anakmu gak salat ojo dikeimangan. Kalau anak kita tidak salat, jangan dikasih makan. Ustaz, masa anak gak boleh ngasih makan? Boleh, cuma artinya makan itu menjadi pengikat. Nah, apa ini tanggung jawab ayah untuk apa? Memberikan engkau makan, tapi ayah juga punya tanggung jawab untuk mendidikmu sampai melaksanakan ibadah salat. Dari hadis ini juga, kalau jenengan punya hajat, punya acara, undang yang soleh. Saya enggak soleh, gak usah diundang. Tetangga yang baik-baik diundang. Kenapa? Karena makanan yang dimakan oleh orang baik itu akan berkembang menjadi jariah. Kenapa? Karena nanti makanan itu masuk ke dalam tubuh jadi apa? Energi atau jadi apa? Fisik kuat. Dari fisik kuat kira-kira dia pakai untuk apa? Ibadah. Disitulah disebut dengan jariah. Coba jangan ngasih makan orang yang tidak soleh atau ngasih makan perampok, tujuannya memang nyata. Walaupun perampok tak kei makan. Kalau berarti kita masih makan dia sebagai perampoknya, maka ketika dia makan punya energi kemudian melakukan dosa dengan makanan energi yang masuk, maka yang ngasih juga dosa. Kecuali kalau jenengan ngasih makan, aku ngasih makan dia sebagai manusia, bukan sebagai perampok. Terlepas nanti sama orang tuh dikapai ke perampok, terserah dia. Tapi tetap saya berdoa semoga dengan makanan ya Allah, dia itu berhenti dari perampok. Kenapa? Karena sudah ada yang mau dimakan. Barangkali dia menjadi perampok karena itu bagus. Tapi kalau murni dia mendukung perampoknya, sama dengan anak kita itu, walaupun nggak sholat, nggak pakai jilbab, tetap aja kita dukung, kita kasih makan, maka anak ini makanannya dipakai untuk bermaksiat, orang tuanya kena dosa jariah. Kecuali kalau wis tak kayak makan tetap anakku kok, silahkan, itu wajib. Tapi apa? Jangan mendukung dia dengan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, di antara orang yang dicintai oleh Allah ditimpakan ujian. Makin banyak ujiannya makin kuat cinta Allah. Tapi ujian di sini nggak harus ujian fisik. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan orang tua, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan apa lagi? Harta. Kalau istri, memang semua istri itu ujian. Suami tidak ada ayatnya, adanya istri. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwwal lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Makanya istri itu musuh.
Kenapa kok istri itu jadi, kenapa kok perempuan itu jadi musuh ataupun jadi fitnah? Karena jelas Allah katakan, tipu daya setan itu lemah. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya setan itu amat lemah. Inna, apa itu dikatakan? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang kuat itu tipu daya wanita. Ayatnya coba buka di surah apa itu? Surah Yusuf mungkin ayat 38. Inna, iya, surah Yusuf coba. Temu inna kaidakunna azim. Surah Yusuf 28, surah Yusuf 28. Surah Yusuf, surah yang ke 12. Ayat yang ke-28. Ketemu? Nah, falamma, maka ketika raja itu suami dari, anggap saja Zulaiha, suami dari Zulaiha itu apa? Ra'a qamisahu, melihat bajunya, gamisnya Yusuf, qudda min duburin, sobek dari belakang. Jadi yang apa? Yang melihat kalau bajunya Yusuf sobek dari belakang itu siapa? Suaminya dari siapa? Dari Zulaiha. Anggap saja raja. Maka apa? Qala, dia ngomong innahu min kaidikun. Kata raja tadi, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu wahai istriku. Jadi tahu kalau raja itu apa? Tahu kalau yang menarik, yang mencoba untuk melakukan maksiat ini siapa? Istri. Apa buktinya? Baju yang sobek di belakang. Berarti kalau baju sobek di belakang itu Nabi Yusuf melarikan diri, ditarik, maka sobeklah. Tapi kalau yang sobek bagian depan dari istrinya, maka Yusuf yang memaksa sehingga mencopek itu. Itu cara ketika Allah mengadili, iki sopo sing apa? Sing bener ini. Istri bilang aku dipaksa, sedangkan Yusuf bilang aku yang dipaksa. Maka Allah melihat, memberikan apa kesaksian, wis ngene delok klambi ini sing sobek mana? Kalau sobek belakang milik Yusuf berarti apa? Ditarik. Yusuf yang melarikan diri, berarti dia yang ditipu. Kalau yang sobek bagian depan dari perempuan, maka perempuan itu yang ditarik. Kalau tidak sobek, berarti kedua-duanya bodoh. Ini bukan Yusuf ya, ini contoh. Kalau ada dua orang, ini siapa sih? Kalau dihukum kita kan agak ribet ya. Kalau terjadi perzinahan, laki-laki memaksa perempuan, dia kena pasal, dihukum kan. Tapi kalau laki sama perempuan sama-sama mau, gak kena pasal. Nah, terus ya apa cara tanyai apa iki? Mau delok sopek apa enggak? Enggak sopek berarti apa? Sudah, kemudian ini apa kata ini, apa kata suaminya? Inna kaidakunna alim. Kata suaminya, sesungguhnya tipu daya mak-mak itu amat hebat. Lanjut Yusuf nih, hebatnya Yusuf 28-29. Yusuf aridan hada, wahai Yusuf lupakanlah ini. Itu kata siapa? Raja. Kata suami. Wastaghfiri li dzambik, dan mohonlah ampun atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in, karena engkau termasuk orang-orang yang salah. Jadi yang salah itu siapa? Istrinya. Berarti tapi dia ngakunya ke raja apa? Dia yang difitnah atau dia yang diperangkap. Wis itu tipu daya istri. Kuat. Sampai pada akhirnya Yusuf di penjara.
Demi apa? Demi kebahagiaan emak. Dah. Lanjut ya. Makanya subhanallah itu kalau kena emak itu pasti benar dan pasti menang. Terakhir, yang keempat, mendapatkan ridho di langit dan di bumi. Ini kalau Allah cinta pada seorang hamba. Jadi ridhoi di langit dan di bumi. Ini ada panjang hadisnya, sedikit saya singgung. Apa kata Allah? Ini hadis qudsi. Ini kisah kalau Allah mencintai seorang hamba. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallam, inna Allah idza habba 'abdan da'a Jibril. Allah itu kalau cinta pada seorang hamba, da'a Jibril. Allah pasti manggil malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu apa? Malaikatnya para malaikat. Pemimpin pasukan malaikat namanya Jibril. Makanya di Al-Quran sering disebut dengan warruh. Tanazzalul malaikat, turun semua para malaikat dari langit. Warruh. Dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu ibaratnya kalau nabinya itu Nabi Muhammad itu. Kemudian faqala, Allah berfirman, inni uhibbu fulanan, wahai Jibril, aku cinta, aku senang sama ma ini Jibril, namanya Bu ini, aku cinta karena dia istiqamah melakukan ketaatan kepadaku dengan amalan sunnah. Maka kemudian Allah minta fahibbuhu, sekarang Jibril engkau cintai ma ini ya. Maka malaikat Jibril apa? Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril akhirnya mencintai. Kemudian malaikat Jibril enggak tinggal diam, tsumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil semua para malaikat di langit. Fayaqul, kemudian beliau cerita, innallaha yuhibbu fulana, sesungguhnya Allah cinta pada hamba ini, fahibbu, maka silahkan kalian cintai. Ahlus sama, fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh pasukan di langit juga mencintai. Tsumma yud'alu al-qabul fil ardi, kemudian orang itu bisa diterima di muka bumi. Jadi orang kalau sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh para malaikat di langit, dan dicintai oleh penduduk bumi. Tapi penduduk bumi yang mencintai itu yang sama, artinya yang dia juga dicintai oleh Allah. Kalau ada orang yang dicintai oleh Allah dibenci sama penduduk bumi, berarti yang membenci itu yang salah. Ada orang yang apa? Gak seneng pengajian, ada. Dibubarin pengajian, ada. Zakir Naik datang di. Nah itu kan yang menolak itu kebanyakan apa kesedikitan? Oh, apa sih? Mayoritas apa minoritas? Berarti kalau disenangi mayoritas nggak disenangi minoritas itu kemudian apa namanya? Itu wajar. Berarti kalau dicintai di bumi itu artinya yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka orang yang mencintai Allah. Sebaliknya, Allah kalau benci pada orang nih, Allah kalau gak senang pada seorang hamba dipanggil Jibril. Kalian cerita Jibril, emak iku lho Jibril, delok iku. Iku sing di pojok iku lho, bukan sing di sini. Ya. Apa? Ojo iku delok. Kenapa ya Rabb? Aku gak senang ambil orang itu. Kenapa? Allah cerita pada malaikat Jibril apanya? Sebab Allah enggak cinta dengannya karena begini dan begini. Kemudian apa? Fa'abghidhu, Jibril benci juga ya kepadanya. Siap ya Rabb. Maka kemudian Jibril membencinya. Tsumma yunadi fi ahli sama, dan malaikat Jibril teriak di langit, sesungguhnya Allah benci pada bulan, maka bencilah kepadanya. Maka seluruh penduduk langit membenci, dan kemudian apa? Allah letakkan dia di bumi dalam keadaan dibenci oleh Allah dan suruh para malaikat. Semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir nih yang kelima, memenuhi segala permintaannya. Itu kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas keterangan ini apa? Kitab ini. Ternyata manusia itu kadang apa? Cinta kepada dirinya. Coba di halaman 427. Pertama itu halaman 427. Manusia mencintai dirinya
kelanggengannya, hartanya, eksistensinya, dan tidak menyukai hal-hal sebaliknya yang sifatnya merusak, meniadakan ataupun mengurangi. Ini tabiat setiap makhluk hidup dan sulit digambarkan dapat berpisah darinya. Manusiawi iku pasti cinta, apalagi ini yang jadi cinta manusia. Ada 8 yang dicinta oleh manusia. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. In kana aba'ukum. Nih. Manusia itu pasti cinta pada siapa? Aba, bapak-bapak kalian. Wa abna'ukum, anak-anak kalian. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, istri kalian. Istri-istri. Ya, karena ini jamak. Siapa yang dicinta oleh jenengan? Pertama siapa? Jenengan cinta pada siapa? Pasti pada orang tua, ke atas dulu. Bapak, ibu, terus siapa lagi? Suami. Habis suami siapa? Anak. Habis anak siapa? Saudara. Yang keempat, wa ashiratukum, dan kalian cinta kepada keluarga. Makanya kadang gara-gara keluarga apapun ditabrak. Sebagai tanda apa itu? Cinta. Bahkan ada yang mengorbankan dirinya dengan cara korupsi, semuanya demi keluarga. Yang dipenjara keluarganya apa dia? Dia. Yang menikmati siapa? Keluarganya. Ada artis itu yang suaminya korupsi. Yang menikmati siapa? Istri. Siapa yang dikorbankan? Suami. Wa amwalun iktaraftumuha. Yang selanjutnya apa? Kekayaan, amwal, harta yang kau usahakan. Wa tijaratun tahsyawna kasada, dan jual beli yang kau takutkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang engkau cintai. Ahabba ilaikum minallah wa rasuli, lebih kalian cinta daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabili, dan lebih kalian cintai daripada jihad jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah memutuskan dengan keputusannya. Berarti manusia itu cinta pada 8. Satu siapa? Orang tua. Habis itu anak, saudara, istri, keluarga, harta yang diusahakan, kekayaan, usaha sing wedi rugi. Kemudian apa? Rumah. Kalau ini lebih dicintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, maka tunggulah keputusan Allah. Makanya manusia itu pasti condong pada ini. Tapi apa? Kita harus belajar untuk apa? Meninggalkan ini, lebih mencintai Allah. InsyaAllah bisa. InsyaAllah. Rumahnya di apa? Contoh rumah jadikan rebutan oleh ahli waris. Jangan ridho. Apa-apa aku lebih cinta pada Allah. Oh, berarti ada yang salah pada ahli warisnya. Kan nggak mungkin kalau ahli waris yang benar kemudian rebutan. Makanya anak-anak kita kalau sudah mau meninggal jenengan atau kita mau meninggal, itu pastikan dulu. Yang kadang menjadi musuh itu bukan dari anak-anak, dari gandengan anak. Yang paling banyak itu dari gandengannya. Kenapa? Barangkali gandengannya tidak punya pesan dari orang tua. Makanya saya pernah itu terusir banget. Saya diminta jamaah itu, minta tolong ada orang yang mau menyelesaikan urusan waris. Saya disuruh datang ke Jalan Bandung. Di situ ada apa namanya itu? Ada apa? Notaris. Sudah kan notaris itu. Ya Allah, kalau urusan harta itu subhanallah. Saya baru masuk itu langsung diusir. Oh Allah, mau langsung diancam lapor polisi. Ya Allah, urusan duit yang begini. Padahal saya datang itu membawa kitab apa? Kitab waris.
Maksudnya itu sebelum dicatatkan ke catatan notaris itu kan harus jelas hak-haknya, bagian-bagiannya sesuai dengan syariat. Lah adiknya yang perempuan itu kan sudah ngaji, sudah belajar. Ternyata kakaknya yang laki-laki punya istri yang begitu. Istri ini yang mendesain bagaimana saudara perempuan ini dapat sesuatu tempat tanah sing gak diwangil angel laku angel lanebu. Sedangkan ini harus dapat yang dia minta. Ini benar istrinya yang mengatur semua itu. Makanya kalau mau menyelesaikan urusan 8 ini, itu orang lain gak usah melok-melok. Itu benar, baru tenang. Nyaman, benar. Paling banyak kasus tuh gara-gara apa? Gandengan ini. Saya berapa kali menyelesaikan kasus masalah waris itu, saya minta selain ahli waris, mau itu istrinya, mau itu suaminya, gak boleh ada yang masuk. Udah, ahli waris semua. Ketika ahli waris nasihati dulu, wis nerimo hartanya begini, sudah ya bagi mau dibagi waris dengan cara syariat atau dibagi rata. Ya gak ada yang berani bagi rata. Wis bagi secara syariat, sudah bagi secara syariat selesai. Setelah itu selesai. Gak tahu urusan imburi kan mesti tanya itu sing disemas. Ah iku sing bahaya. Apalagi tadi apa tipu daya emak-emak. Inna kaidakunna azim. Hah? Lah ayatnya apa tadi? Istri. Ayat berapa tadi? Inna kaidakunna azim. Yusuf ayat 28. Tapi enggak semua kok. Insyaallah, tapi semua ya gitu. Nah. Enggak. Insyaallah ya, kecuali yang mengaji terus. Jadi kalau ngaji insyaallah sudah enggak. Ya enggak begitu jauh, banyak yang ngaji juga begini wakeh. Baik, makanya kalau Allah cinta maka digandeng sama orang-orang yang soleh, yang sefikroh. Itu berapa? Biar ketika dia punya masalah, insya Allah ada saudara yang menenangkan. Dan ketika terkena musibah berat urusan agama, ada saudara yang akan menopang biar tidak menghadapi musibah sendiri. Makanya Allah kalau cinta pada seorang hamba, maka yang lain Allah akan bikin cinta kepadanya. Insya Allah. Jadi manusiawi ya, senang pada siapa di sini? Diri sendiri. Terus apa lagi? Keluarga, harta, eksistensi. Makanya kan banyak orang yang senang selfie, banyak orang yang senang TikTok. Itu untuk menunjukkan apa? Eksistensi diri. Coba jaringan komentari negatif, marah-marah itu mesti. Kenapa? Karena eksistensinya di sini apa? Apabila nih eksistensinya dirusak, maka dia pasti akan gak senang. Kemudian yang kedua, halaman bawahnya ya. Tabiat manusia mencintai orang yang berbuat baik, mengasihi, melindunginya, menghalau musuh-musuhnya, dan membantu untuk meraih segala tujuannya. Tentu ini adalah kekasih yang sesungguhnya jika manusia menyadari hal ini. Ada orang yang senang, pertama apa? Senang kepada diri dan kekayaan. Ada orang yang senang kepada orang yang senang berbuat baik terhadap dirinya. Walaupun ketika dia berbuat baik, dia itu tidak mengharapkan apa-apa, dan orang yang berbuat pun juga tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Beda dengan orang yang terikat dengan kontrak seperti apa? Para pejabat dengan partainya. Ketika dia mendukung salah satu paslon, maka pasti ini akan minta apa? Minta minimal balasan. Kalau orang beriman enggak gitu. Coba dibuka di surah Al-Insan insyaallah. Surah Al-Insan mungkin. Apa sebentar saya cek dulu. Ya. Ayat 9. Surah Al-Insan. Ayat 8 sama 9. Coba cek dulu. Ketemu? Surah Al-Insan.
ayat 8 dan 9. Wa yud'imuna ta'ama, dan orang-orang itu ada yang senang memberikan makanan, ala hubbihi, makanan yang dicintainya, hubbihi, makanan ini miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asira, dan kepada orang yang ditawan. Salah satunya kalau sekarang tuh kayak di Palestina, negaranya tertawan untuk bisa mereka beraktivitas mencari kehidupan, maka masuk kategori tertawan. Ayat 9, ini orang yang benar-benar cinta. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami nut'imukum, memberikan makanan pada mereka, liwajhillah, murni tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jaza, kami enggak membutuhkan balasan. Jadi kalau jenengan ngasih pada orang, murni ngasih saja, enggak usah nunggu balasan. Kita kadang ketika ada orang ngasih, maka kita itu gak enak gak ngasih. Akhirnya kita kadang ngasih juga. Sedangkan yang gak pernah ngasih pada kita, kita juga gak usah lah iku. Lah iku gak usah jarangan. Padahal harusnya ayat ini yang bagus. Kasih sudah, kasih aja dan gak usah mengharap apapun. Itu yang ikhlas. Kalau contoh ibu, wala syukura, dan gak butuh ucapan makasih. Dikasih, saya dah langsung berangkat. Kak sopan Ustaz, kayak gak ngomong makasih. Nah, ini ayatnya memang. Ada orang nanti pinjem, jenengan ada orang datang ke rumah jenengan pinjem uang. Sudah, setelah ditolong, kemudian nyaur, habis itu minjem lagi. Tapi ketika ada apapun masalah yang jangan hadapi, orang tuh nggak peduli. Bahkan hari raya juga kak nang oma. Itu benar bu, manusia itu kadang begitu. Ustaz bantu loh ya Allah. Ucapan makasih lu gak ono. Kemudian hari raya wis tak siapkan, tapi kak nang oma. Justru itu yang bagus untuk melatih keikhlasan. Toko-toko mana utang mana. Maka kalau ada orang datang ke rumah jenengan ngeduk, yakini bu, konsepnya begini. Berarti orang itu meyakini kalau jenengan itu orang baik. Kalau orang gak pernah ngetuk pintu rumah jenengan, gak pernah ada orang mau utang ke jenengan, yakini jenengan itu dianggap gak baik oleh orang. Yang menggerakkan orang ke rumah jenengan itu siapa? Allah. Kenapa kok diusir ketika Ustaz, keseringan Ustaz. Justru sering itu melatih keikhlasan. Wow. Ya itu alhamdulillah. Kalau itu curhat sama bu. Saya orang ngutang wis berpuluh-puluh wis mbokak balik apa wis. Enggak, karena serba salah bu. Serba salah Ustaz pinjam uang ini wis kita nggak ngasih, ya orang nggak mungkin kesini kecuali Allah yang menggerakkan. Dikasih utang sing wingi durung balik, mau bilang nggak punya, ya ada sing kesimpan walaupun dikit-dikit. Kita berdosa kalau bilang nggak punya. Terus gimana solusi? Kalau saya lihat kalau ini orangnya sudah banyak utang di luar ini, saya nggak ngasih. Biar Biar dia tidak membuka dosa yang lain, tidak menambah dosa. Lalu terus gimana Ustaz? Bilang ngapunten ya, saya bukan nggak punya, cuma kebetulan kebutuhan lagi banyak. Kalau kita bilang nggak punya, kita bohong. Sampai kebutuhan banyak. Kebutuhan Ya makan tuh butuh. Bayar sekolah, apalagi di awal tahun kayak begini, subhanallah, kroso. Jadi jelas ya. Jadi orang dicinta oleh Allah itu orang kalau cinta pada ini, kalau orang benar-benar cinta itu menolong murni karena mengharap ridho Allah. Innama nut'imukum, ayat 9 itu innama nut'imukum,
Sesungguhnya kami memberikan bantuan berupa makanan itu murni apa? Liwajhillah, hanya mencari ridho Allah. La nuridu minkum jaza. Kami tidak mengharapkan balasan apapun dari kami, dari apa yang sudah kami berikan. Wala syukura, dan juga tidak mengharapkan terima kasih. Jadi kalau ada orang yang dibantu nggak mengucapkan terima kasih, justru itu yang terus dibantu. Oh, dahsyat kan? Iya. Wes tak tolong Ustaz, ternyata di saat saya butuh dia, ya Allah Ustaz, noleh pun juga enggak. Justru itu untuk melatih keikhlasan. Jangan sampai ada kan, wes pokoknya tahun depan gak tak kasih maneh. Ya Allah, manusiawi ya Bu. Ternyata untuk melatih keikhlasan, sorry. Dan puncak dari nikmat itu, kita buka halaman 430 yang bawa kitab. Puncak kenikmatan itu ketika apa? Allah memandang, ketika memandang wajah Allah. Ini puncak kenikmatan ketika memandang wajah Allah. Jelas ayatnya. Halaman 430. Puncak dari kenikmatan semua cinta itu ketika apa? Memandang wajah Allah. Ini puncak dari sebuah kenikmatan. Baik. Di surah Al-Qiyamah kita buka ayat yang ke-22 sampai 23. Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Di atasnya surah Al-Insan ya. Ayat 22. Sudah? Ini puncak kenikmatan Bapak Ibu. Makanya ibadah itu di dunia kita bela-bela nih, semua kita lakukan murni tujuannya ini. Surah 75 ayat yang ke-22. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman itu apa? Nadhirah, berseri-seri. Berarti nanti wajah itu ada 3 jenis wajah di padang mahsyar. Wajah yang berseri-seri namanya ashabul yamin. Kemudian wajah yang apa? Buram. Ayat yang ke-24 itu buram. Wujuhu yawma idzin basirah. Ada nadhirah, ada apa? Nadhirah, ada basirah. Di padang mahsyar itu nanti 2 itu aja. 3. Pertama ashabul yamin, kanan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ini berseri-seri wajahnya. Wajah itu bersinar seperti sinar rembulan. Bukan terang bulan ya, rembulan. Kalau terang bulan itu apa? Manis, agak hitam karena mesis itu. Kalau ini subhanallah apa? Wajah bahagia. Di sebelah kiri ini yang disebut dengan basirah. Wajah-wajah yang buram. Ini orang kafir. Kemudian yang tengah-tengah ini yang apa? Butuh bimbingan. Ini yang tengah-tengah itu apa? Dosanya ya separuh, amalnya juga separuh. Ini gak jalan di kanan, gak jalan di kiri, jalannya di tengah-tengah. Maka ini yang butuh ditolong, ini yang dibutuhkan namanya syafaat. Kalau yang ashabul yamin itu sudah rahmat, ini surga sudah. Yang tengah-tengah ini dosa 45, pahala 5 itu sih jalannya apa? Masih di tengah. Nanti terakhir akan ditarik oleh ashabul yamin, yaitu apa? Sebelah kanan masuk surga. Sedangkan yang 51 itu dosa, 49 itu pahala, itu terjerumus ditarik ke sebelah kiri masuk ke dalam neraka. Maka yang butuh bimbingan yang tengah-tengah ini. Kadang apa? Kedap-kedip lah wajahnya itu. Kadang ada, kadang ini yang apa? Rawan. Ini yang rawan. Kalau kanan jelas, kiri jelas. Yang rawan yang tengah ini.
Apalagi kepotong apa ngerasani wake guys, potong tambah buram, terakhir apa ke neraka. Tapi kalau kemudian dosa ngerasani ditambah dengan apa pahala istighfar taubat, maka kemudian yang buram habis itu kemudian cerah sampai pada akhirnya ke dalam surga. Yang tengah ini yang dibutuhkan namanya syafaat, si njaluk tolong pada Nabi. Kira-kira jenengan mana nih? Kanan? Maunya kanan. Tapi semua orang pasti maunya kanan. Tapi melihat pada pribadi kayak gini, kayak Anis ya Pak, remang-remang ini. Ini yang dibutuhkan masih apa? Syafaat. Kalau yang kanan sudah jelas Ibu, kayak para sahabat itu sudah jelas. Apalagi sudah disebut namanya calon surga. Wis tenang Ibu. Yang kita neraka sih ngancam pahala belum tentu diterima, semua amal ibadah kita belum tentu diterima. Ini yang harus istiqomah untuk berdoa minta amal kita diterima. Ini yang remang-remang, ini yang apa? Rawan. Rawannya di mana? Di padang mahsyar. Ini rawan banget. Maka kalau nanti dia dibantu oleh Nabi Muhammad, dikasih syafaat, tertolong dengan syafaat Nabi, akhirnya ke sebelah kanan surga. Ada yang sudah dikasih syafaat, wis ditolong Bu, tapi dosanya itu masih lebih tinggi daripada syafaat yang Nabi berikan. Ini ke neraka dulu. Nanti di neraka itu, di dalam surga Nabi Muhammad si jaluk mana? Minta agar Allah berikan orang ini syafaat, maka diangkat nanti masuk ke dalam surga berkat syafaat Nabi, dan Allah izinkan Nabi untuk bisa berikan syafaat. Jadi yang remang-remang ini. Maka puncak dari yang ashabul yamin, yang wajahnya berseri-seri tadi apa puncaknya? Ila rabbiha nadhirah. Ayat yang ke 23. Ila rabbiha nadhirah. Kepada wajah Rabbnya mereka nanti akan melihat. Jadi nanti puncak orang yang di dalam surga itu nikmatnya bidadari atau bidadara atau semua keindahan surga itu akan tertutupi kenikmatannya ketika sudah bisa melihat wajah Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kenikmatan. Puasa Ramadan. Pertama apa? Farhatun indal iftar. Senang ketika lagi mau buka. Berbuka itu senang. Yang kedua puncak kesenangan bagi orang yang berpuasa apa? Inda liqa'i rabbih. Kepada ketika dia melihat wajah Allah. Itu puncak kenikmatan bagi orang-orang yang mendapatkan cinta. Kemudian di surah Yunus ayat 26 dibuka. Sudah ketemu? Surah Yunus 26. Ketemu. Ya. Lilladzina ahsanu. Bagi orang-orang yang mereka ahsanu, berbuat baik. Ahsanu al-husna, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ziyadatun, dan pahala. Ziyadah itu tambahan ataupun pahala. Wa la yarhaqu wujuhahum, dan wajah apa? Mereka tidak ditutupi debu yang hitam, qatarun, debu, wala dhillah, dan juga naungan, hinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka berada di dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bagi orang-orang yang di dunia dia berbuat baik, waziyadah, dapat tambahan. Tambahan di sini ada dua, tambahan pahala sehingga masuk surga. Yang kedua waziyadah, tambahan ketika dia melihat wajah Allah. Wah, itu puncaknya, bisa melihat wajah Allah. Maka puncak kenikmatan bagi orang yang beriman melihat wajah Allah itu nanti di surga. Apakah di dunia bisa melihat wajah Allah?
Maka puncak kenikmatan di dunia ketika bisa melihat wajah Allah, artinya bukan melihat wajah Allah secara fisik, tapi apa? Bisa seolah-olah Allah itu berada di depan kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Dalam satu hadisnya, ihfadillah yahfadka, jaga Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahadak, kata Nabi, jaga Allah niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ini artinya sama kayak tadi dengan ikhlas. Ketika dia melakukan, mau dia sholat sendiri, mau dia sholat berjamaah, kualitas sholatnya sama. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan orang, tapi yang dilihat di depannya adalah Allah. Sudah begitu level sholatnya. Artinya mau sholat banyak orang, mau sholat sendiri, kualitasnya sama. Kadang kita kalau sholat sendiri cepat, kalau sholat berjamaah lama. Makanya kadang mau sholat sendiri itu mau duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu berputar di antara inna a'tayna sama kulhu. Ini berarti kan belum apa? Seolah-olah itu di depan kita tuh bisa belum ada Allah, dan itu manusiawi, Bu. Artinya kita untuk bisa seolah-olah melihat wajah Allah, makanya Rasulullah mengatakan apa? Di antara ciri orang yang apa? Orang yang ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat wajah Allah. Fa illam takun tarah, kalau enggak mampu fa innahu yarakah, maka sesungguhnya dia Allah yang melihatmu. Jadi puncak kenikmatan bagi orang beriman ketika dia bisa melihat wajah Allah. Kalau di dunia bagaimana cara bisa melihat wajah Allah? Seolah-olah Allah itu berada di depan kita. Sudah begitu? Sama. Bismillah. Insyaallah siap ya. Sedekah. Bismillah ya Allah. Saya sedekah, enggak usah ada orang lain yang tahu ya Allah, biar hanya Engkau ya Allah. Bismillah. Taruh. Insyaallah. Jangan Mbak foto. Kemudian nanti aktivitas apapun seolah-olah Allah di depan kita. Makanya Nabi mengatakan kalau jenengan sholat kemudian ada sisa makanan atau selilitan lah, kemudian di tengah-tengah sholat itu harus dibuang. Jangan buang ke depan, karena di depan Anda itu adalah Allah. Jangan buang ke sebelah kanan, karena sebelah kanan itu adalah malaikat. Buanglah ke sebelah kiri di bagian bawah, karena kiri itu adalah setan. Bukan. Maka kalau ditelan itu batal. Kalau dibuang, bingung dibuang gimana? Salah satunya kalau pakai tisu begini. Jadi jangan ke depan. Kalau ke depan itu Allah di depan kita, maka di samping kita itu adalah syaitan. Begitu. Sudah masukkan. Gimana kalau enggak bawa tisu? Buang ke depan sebelah. Biar yang salat sebelahnya kena. Jangan. Makanya kalau bisa pakai apa? Tisu. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang senang berbuat baik, wa ziyadah, maka Allah tambahkan pahala dan Allah tambahkan bisa melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat. Tapi kalau di dunia bisa melihat wajah Allah itu hanya apa? Seolah-olah Allah melihat kita. Biar semua perbuatan baik kita biar hanya Allah yang tahu dan orang lain gak usah tahu. Makanya di antara orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar yang nomor 7 itu siapa? Nomor 6 di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah, nomor 6 itu apa? Rajulun yatasaddaqu yaminuhu la ya'rifu shimaluh. Orang yang sedekah tangan kanannya tapi tangan kirinya gak tahu. Artinya dia melakukan murni karena hanya untuk Allah. Siap ikhlas. Semua aktivitas ibadah kita lakukan murni hanya mengharap ridha Allah. Mau dipuji orang, mau nggak dipuji nggak mempengaruhi. Kalau dipuji orang diapain?
Kalau sudah ikhlas kemudian dipuji oleh orang perbuatan baik kita, maka itu bagian dari apa? Bagian dari nikmat balasan dari perbuatan baik yang Allah berikan di dunia sebelum nanti diberikan di akhirat. Jadi kalau perbuatan baik kita ada orang tahu kemudian dipuji oleh orang, maka itu tanda Allah ridho, kemudian orang itu digerakkan untuk memuji seseorang. Tapi kalau nanti dari pujian itu akan merubah apanya? Niat itu, maka kemudian minta kepada Allah untuk ditutupi semua perbuatan baik yang kita lakukan. Boleh menampakkan kebaikan, boleh, tapi belajar untuk yakin bahwa semua ini hanya untuk Allah. Kalau sudah kayak begitu, hidup gak akan pernah nyesal dan gak akan pernah sedih. Karena semua yang aku lakukan adalah bagian dari takdir yang Allah takdirkan. Kayak gitu, Bu. Selesai hidup ini. Jadi dengan ada orang punya utang ditagih nggak dibayar, ya sudah, barangkali sudah takdir. Aku ikhlas karena Allah. Insya Allah nggak akan mungkin ada orang tangkar, insya Allah. Masalahnya kadang kan kita berat. Belajar insya Allah siap untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-64, yang bawa kitab halaman 434, tapi di situ hanya terjemahnya. Al-Ankabut Al-Ankabut surah 6 ayat yang ke-64. Surat ayat yang ke-64. Surah keberapa Al-Ankabut? 29. Ayat yang ke-64. Ketemu? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan. Jadi dunia ini isinya apa? Senda gurau sama permainan. Namanya permainan itu pasti nanti akan ada akhirnya. Maka apa? Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam permainan di dunia. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang sebenarnya, lau kanu ya'lamun. Jadi kalau di dunia dibenci orang, sakit hati apa enggak? Sakit, tapi jangan sampai menjadikan kita apa? Tertipu dengan sakit itu. Artinya sudah, dicela orang, dihina orang itu manusiawi, tapi yang penting Allah tidak mencela kita. Jangan dilawan. Bismillah ya. Dirasani orang siap? Nggak akan ngerasani balik? Nggak akan membela diri? Siap, insyaallah. Kenapa? Karena dunia itu hanya apa? Ada yang dirugikan wasit, ada yang diuntungkan wasit. Wis iku permainan. Tapi kalau nanti hari akhirat, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, kalau kalian mengetahui. Insyaallah, semoga Allah bimbing kita. Insyaallah menjadi orang yang sampai nanti mendapatkan ridho dan cinta dari Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridho dan cinta dari Allah? Teruslah beramal sampai nanti husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.